Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi awalnya digadang-gadang sebagai solusi konektivitas dan peningkatan ekonomi Bali, terutama untuk wilayah barat yang selama ini kurang berkembang. Namun sejak perencanaannya, proyek ini menuai pro dan kontra hingga akhirnya mangkrak dan dikeluarkan dari daftar PSN. Apa yang menyebabkan proyek ini terhenti, mengapa ada penolakan dari masyarakat, dan bagaimana dampaknya bagi Bali? Video ini akan mengulas lebih dalam polemik yang menyelimuti proyek ambisius tersebut. Tol Gilimanuk-Mengwi pertama kali direncanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan konektivitas di Bali, terutama untuk mempercepat akses dari Pelabuhan Gilimanuk ke pusat pariwisata di Denpasar dan sekitarnya. Tol ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan di jalur nasional Denpasar sampai Gilimanuk yang menjadi urat nadi logistik dan wisata di Bali. Jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang muncul dengan desain mewah, dengan fasilitas yang lengkap, jalur mobil, jalur motor, jalur sepeda hingga jalur pejalan kaki akan disediakan oleh jalan tol ini. Kehadirannya pun disambut dengan gembira oleh masyarakat, dengan janji mengatasi kemacetan yang ada serta mempercepat waktu tempuh. Namun pada kenyataannya, semua ambisi itu tak bisa tercapai. Sebuah desain yang mewah dan fasilitas yang lengkap tersebut tidak dibarengi dengan persiapan yang matang. Jalan tol Gilimanuk-Mengwi bisa dikatakan waktu kemunculannya sangat terburu-buru dan terkesan dipaksakan. Setelah desainnya jadi, tiba-tiba pada tanggal 10 September 2022 ada groundbreaking dengan bermodalkan tanah sepanjang 5 km dari lahan Perumda Bali, tanpa ada proses pembebasan lahan lanjutan. Jika melihat jalan tol lain butuh bertahun-tahun untuk pembebasan lahan, setelah itu baru tahap groundbreaking dilaksanakan. Ternyata setelah 6 bulan berjalan, kendala mulai terjadi. Tepatnya bulan Februari 2023, jalan tol Gilimanuk-Mengwi mulai mangkrak disebabkan konsorsium tidak dapat memenuhi financial close. Disinilah awal mula kendala terjadi dan nasib warga terdampak dipertaruhkan. Warga sebelumnya sudah menyatakan setuju meski belum melakukan proses pembebasan lahan. Lahan warga sudah terlanjur dipatok, lahan pun tidak boleh dijual. Setahun warga masih sabar menunggu, berlanjut ke tahun kedua warga mulai resah meminta kejelasan. Demo dan protes pun sudah sempat dilakukan warga, akan tetapi tetap saja tidak ada jawaban yang pasti. Sampai di mana pergantian pemerintahan pun berganti. Tentunya dengan harapan pembebasan lahan dan pembangunan bisa segera dimulai. Warga sudah berharap penuh tentang kelanjutan proyek ini dan tiba-tiba muncullah kabar efisiensi anggaran dan tol Gilimanuk-Mengwi harus dikaji ulang. Kabar itu pun semakin membuat warga terdampak resah. Berharap ada kepastian, malah tol harus dikaji ulang. Dan puncaknya pada bulan Februari 2025 keluarlah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, di mana ternyata tol Gilimanuk-Mengwi tidak masuk dalam daftar PSN atau bisa dikatakan dikeluarkan dari PSN. Dari sini makin nyata bahwa tol Gilimanuk-Mengwi sudah tidak bisa diharapkan banyak mengenai kelanjutannya. Meski orang-orang pemerintahan mengatakan bahwa tol tetap akan dilanjut, akan tetapi itu mustahil untuk bisa terlaksana cepat. Dampak dari ketidakpastian proyek ini paling dirasakan oleh warga yang lahannya telah masuk dalam rencana pembangunan tol. Sejak diumumkan sebagai proyek nasional, banyak warga yang tidak bisa lagi memanfaatkan lahannya secara maksimal karena terancam pembebasan lahan.
Mereka tidak bisa membangun atau menjual tanahnya dengan leluasa karena adanya ketidakpastian status lahan. Banyak warga yang bingung apakah proyek ini masih akan dilanjutkan atau tidak. Beberapa pemilik lahan bahkan mengaku sudah mengurangi aktivitas pertanian dan usahanya karena menunggu kepastian ganti rugi. Jika proyek ini benar-benar batal, mereka berharap ada kebijakan yang mengizinkan mereka untuk kembali memanfaatkan lahan tersebut tanpa kendala hukum. Pemerintah sendiri belum bisa memberikan keputusan final terkait apakah proyek ini akan benar-benar dihentikan atau masih bisa dilanjutkan dengan skema lain. Dikeluarkannya proyek ini dari daftar PSN bukan berarti proyek ini otomatis batal, tetapi kemungkinan besar akan mengalami penundaan panjang atau perubahan skema pembiayaan. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah mendorong keterlibatan swasta lebih besar dalam pembiayaan dan pengelolaan tol ini. Namun tanpa kepastian dukungan pemerintah, investor mungkin akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Bali masih menginginkan proyek ini berjalan, mengingat manfaatnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Pulau Dewata. Namun jika tidak ada kepastian dari pusat, maka proyek ini bisa terancam mangkrak dalam waktu yang tidak jelas. Dan pada kesimpulannya, Tol Gilimanuk Mengwi awalnya dirancang sebagai proyek penting untuk mendukung konektivitas Bali, tetapi berbagai kendala sosial, lingkungan, dan finansial menyebabkan proyek ini gagal berjalan. Dengan dikeluarkannya dari daftar PSN, tol ini kini berstatus mangkrak, meningkatkan tantangan besar bagi pemerintah dalam mencari solusi infrastruktur yang lebih diterima oleh masyarakat dan layak secara ekonomi. Ketidakpastian nasib tol Gilimanuk Mengwi menjadi dilema bagi banyak pihak, terutama warga yang terdampak. Jika proyek ini benar-benar dihentikan, pemerintah perlu segera memberikan kepastian agar warga bisa kembali memanfaatkan lahannya. Sebaliknya, jika proyek ini tetap ingin dilanjutkan, skema pendanaan dan pelaksanaannya harus dipastikan agar tidak terus terkatung-katung. Keputusan yang cepat dan tegas dari pemerintah sangat diperlukan agar tidak terjadi kerugian lebih lanjut bagi masyarakat dan ekonomi Bali secara keseluruhan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.